impact-nya. Dia tuh nge-zoning out backline-nya. Dia ngebuat EVOS Legends gak bisa nge-deal damage Profesor. Dan Brans, dia sabar banget dalam bully-bulian yang dia terima dari tadi. Wah, kalau kita Kenapa? lihat bahwa damage-nya bahkan sampai 81.000 Danger Mas. Iya, dia tuh bener-bener di early-nya dibully banget, Prof. Iya. Bener-bener gak dikasih nafas. Dia dipegangin kakinya, ditarik dianya ketika deal damage gak berasa. Bahkan inget gak pas ada 4-man move di bawah dari Rebellion Zion? Iya, dapat betul. satu dia. Dapat satu dia dan bahkan sempat terkena turn apart memory. Sayangnya memang tidak ada cover yang lebih daripada EVOS Legends sehingga early gamenya memang agak sedikit terseok-seok. Tapi late game itulah saatnya sang Leo macan dari Iritel meroar seperti EVOS Roar. Waduh, ini dia. AG masih harus bekerja keras, masih harus memikirkan lagi. Textam juga, Caleb juga, mereka semua harus bersinergi untuk bisa membuat satu ramuan yang sangat-sangat dibutuhkan. Berapa kemenangan, satu kemenangan lagi, 2-0. Harusnya pun ini bisa menggoyangkan alter ego, bisa menggoyangkan Bigetron Alpha. Bro. Semua tim akan sedikit ada Pokoknya yang gerakan-gerakan poin 6 nih tergoyangkan. bahkan plot twistnya bisa jadi di sini Pak Bulung. Karena seperti yang kita tahu, Rebellion Zion masih butuh satu match win lagi Iya. untuk menuju ke babak playoff. Kalau mereka lepaskan di sini, wah ini bakal bahaya banget Ini- dong buat Rebellion Zion. Ini atau ada mitos yang berhubungan dengan -1. Profesor KB, Pak Pulung, tadi RRQ -1 kemenangan untuk upper bracket. Oke. Tumbang. Apakah Rebellion yang hanya tinggal -1 kemenangan untuk babak playoff? Dan kali ini mitosnya masih terjadi? Geek Farm pernah ngerasain. Yes. Mereka hampir dapetin yang bener-bener flawless. Ah, ah. Tapi terpatahkan karena Dewa. Oke. Masalahnya, hari Minggu nanti, Dewa juga bisa mendapatkan hal yang serupa. Karena pertandingan terakhir mereka itu menentukan nasib dari tim Dewa itu sendiri. Iya, mereka melawan RRQ loh. Itu adalah satu obstacle yang lagi dan lagi. Wah, tembok tebel banget itu Pak. Wah, sekarang kita lihat Valentina dari Knight walaupun win rate-nya sangat berat ya. 37 itu berat banget loh Profesor dari Iya. 8 Iya. game. Makanya kalau kesimpulan yang mau aku jelaskan di sini bagi Knight adalah dia memang lebih power untuk hero yang memiliki artileri jarak yang jauh. Varsha, Gord, Cecilian. Wah, siapa yang tidak ingat dengan Knight Cecilian? Karena itu adalah salah satu hero power yang bahkan pernah combo bareng sama EX Spiller Anti-Mage. Oh. Carmilla Cecilian. Carmilla Cecilian ya. Maka kalau mau jauh banget ke belakang dulu Selena dia kan bahaya juga ya. Wah, Iya, Selena keren. udah lama sih kita nggak ngelihat hal tersebut. Dulu namanya kalau nggak salah apa? Tingkedang apa sih dulu namanya? Lama ya, lama Iya, banget itu. lama udah. banget itu. Udah lama banget loh. Tapi ini dia. Titik hero-hero yang memang sudah terlihat, hero yang sudah memang diambil pula. Tapi game kedua bentar lagi ya teman-teman sabar ya. Gue tahu EVOS Farm di luar sana sangat menantikan satu kemenangan lagi. Tapi dari Rebels juga mereka sangat menginginkan timnya menang dan memastikan nih upper bracket. Udahlah. Jadi besok di hari Jumat, Sabtu, Minggu mereka udah tidur nyenyak. gitu. Itu masalah utamanya. Kemenangan adalah kunci dari playoff. Ini dia, tidak ada yang tidur tenang untuk season 12 ini. Semuanya hampir mimpi buruk. Tidur bangun, dan Rainbow. Onik dong sekarang yang lagi nyantai. Oh, Onyx gak tidur? Enggak, Nggak tidur. senderan, mana tuh tepi kolam berenang ya kan. Menikmati suasana tropikal. Weh. Sambil ngeliatin dari atas. Oh gini ya mereka tandingnya ya. Oke, Wah lagi pajak. berdarah-darah tuh di bawah. tuh. Waduh, ada yang lagi injek-injek kan nih. Oke, catat dulu gameplaynya. Iya. Oke. Oh, Tentu di menjadi sebuah keuntungan ya untuk Iya. lebih berfokus menuju ke arah playoff. Iya, terus hero-nya dia power pakai ini. Oke, catet. Karena menurut gua Onyx adalah salah satu tim walaupun sudah berada di posisi aman dan Ya. punya power tinggi sekali, dia selalu respect dengan power hero musuhnya. Iya loh. Selalu. Setuju. Bahkan seperti yang kita tahu ketika ada laga Royal Derby aja, Iya. Baxia Versik ini di-ban. Benar-benar Sama kayak respect. Coach Erpang tadi. Memberikan sebuah respect terhadap satu power hero dari lawan kita. Itu merupakan respect ban yang nantinya akan membuka gameplay baru dari lawan kita agar tidak menggunakan hero yang 100% powerful. Betul, jadi bisa dibilang respect yang dilakukan dari tim Onyx ya, yang sering terjadi, ini mungkin udah harus menjadi contoh untuk tim lain juga. Setuju? Catatan-catatan penting banget dan bahkan elaborate dari catatan. Jadi gini Profesor, kadang memang data itu penting, tapi kalau data tidak diimbangi dengan opini teoretikal kita, itu berat juga Profesor. Oke, gampangnya kayak gini aja. Aku bakal ambil data yang paling relate, ya kan? Yang pertama adalah Grok. Ya. Grok hero yang kuat, kita setuju semuanya, ya kan? Tapi kalau kita berbicara Grok,
win rate-nya kecil. Iya, benar banget. Jadi harus sesuai dari data. Dan kali ini kita Wah, bakal ini aku bahas suka dari nih. Profesor KB nih. Dia memang betul dengan powerful dari Onyx. Tapi konsisten ternyata tidak terjawab untuk Oh, Bigeton. terjawab. Konsisten di papan tengah. Oke. Wow. Oke untuk Alter Ego. Wah, oke. Iya. Kalau kita balik jadinya KO. Oh my god. Oke. Need improvement. Lihat, need improvement. RRQ improve banget sampai urutan yang kedua. EVOS Sementara Legends. EVOS sepertinya masih proses improve sekarang. Belum improve. Belum improve 100%. Oke. Berada di zona yang berbahaya untuk Geek Fam, Aura, dan Rebellion. Aura beneran berada di zona yang berbahaya. Iya, Rebellion. Big Farm masih ada di zona yang terambang dengan upper bracket. Rebellion Zion kalau nggak menangin 2 match sisanya, dia bisa nyusul nih sama Aura Fire. Oke. Dewa ternyata need miracle. Wah, kayaknya bukan cuma need miracle sih. Ini baru nih akhirnya Dewa. Miracle-nya ketemu. Starting line up, Sako dan Watt. Oke. Jadi bisa dibilang prediksi KB ini sesuai dengan judul. Sesuai dengan judul, apa yang saya sebutkan Ya, saja. judul. Judul ya? Judul. Iya. Judul. Ingat. Kalau untuk maknanya, Maknanya. kan yang week 1 sama week 8 beda. Woi beda lah. Tapi kalau judul sesuai. Iyalah. Konsisten. Kalau misalkan nih, saya keluar prediction. Sama semuanya. Saya yang serem, Pak. Iya. Iya. Tapi ya, inilah resiko yang harus saya ambil. Iya dong. Iya, ini bukan risiko. Kenapa? Ini namanya adalah sebuah pemetaan. 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 Oh. Karena ini kan berdasarkan kemampuan di pre sebelumnya. Apa tuh? Ada apa tuh? Hah? Oh, Oh, Oke. Periksa, Hais periksa. Amor. Sambil memeriksa juga mungkin mempersiapkan bagaimana beberapa kehadiran-kehadiran yang nantinya akan dimainkan untuk di laga kali ini. Wah, nampaknya satu kru ada yang ini ya. Tumbang ya. Iya. Waduh, cepet sembuh deh. Cepet Ya. cepet sembuh ya. Oke. Rentetan liga yang cukup panjang ya. Iya, Pak. Memang agak cukup panjang sih season 12 ini. Karena kan ada break-nya juga ya. Iya. Ada 2 kali break malah. Ada 2 kali break ya, jadi agak cukup panjang ya. Dan kita lihat para pemain juga, mereka bahkan Swelo ya, yang sempat kita lihat berada menggunakan masker ya. Iya. Semoga cepat sembuh buat bagi player yang sedang dalam kondisi kurang fit. Bahkan yang tidak diduga-duga kemarin Coach Zaya, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Tapi buat teman-teman itu sebagai pengingat juga untuk Hati-hati ya. selalu menjaga kesehatannya. Oh, Brats gitu, full senyum ya, ditonton langsung ya. Oh gitu, Brats. Ini full senyum. Emang tuh ada boostingan-boostingan gitu loh kalau ditonton langsung sama support system, Be. Loh, ya iyalah. Mainnya jadi, gacor. Makanya rasain sendiri Ranger Mas. Coba Pak Pulung tuh waktu itu. Gak usah bawa-bawa ya. Ya kan Pak Pulung pernah soalnya. Ah, lo pernah ditonton langsung lo? Udah. Oh ya gue doang belum pernah. Udah. Dia pernah ke depan nganterin gue pisang goreng. Oh, iya. Ya udah, kan Kan sampai- gak ditemenin ke dalam. Iya. Oke, kita langsung bahas draft pick boleh? Belum, Pak Profesor nggak boleh belum. draft pick. Kan lagi dipersiapkan dulu. Klasemen nggak boleh? Nah, klasemen kan tadi udah dimunculkan tuh pas Iya. prediction saya. Ayo. Orang belum. Iya. Kalau gitu bahas gimana caranya atau berapa dalam laut tenggelam gimana? Kesel gue kalau udah ngomong Kadita. apa-apa. Kadita maksudnya. Bisa. Atau tinggi langit seberapa tinggi ya? Kesel Yang pasti gue. Kadita. Nah iya nih ini nih. Ini kalau campers gue udah siap-siap nih. Oke produser, mainkan produser. Ini pertama, beras dulu. Nah ini dia, aduh malu. Acicie, cucucuit, cucucuit. Cucucuit, cucucuit. Ya ini dia salah satu power ya kan tambahan. Kalau kata Ranger Mas, buff plus 1 ayang. Wah, iya. Tapi gue walaupun nggak tahu rasanya, tapi yang gue tahu adalah kita menuju ke arah drafting phase. Nah, Yeay. itu Ini aja. dia waktunya. Ini kita menuju ke arah waktu. Nah itu dia Kadita yang kita tahu sendiri bahwa memang begitu mahal harganya. Di band, Idit juga sama di band. Baxia, Franco, Pakito dan bahkan Matilda juga di band Pak Pulung. Jatuhnya buat sekarang, dari segi pemilihan hero banyak banget hero-hero yang memang secara line up sudah bisa dipastikan ada beberapa yang terbuka, salah satunya adalah Fredrin. Tapi apakah Fredrin akan diamankan? Karena kebetulan dari banyaknya hero yang masih terbuka juga, jangan lupakan bahwa Angela tadi di first pick loh sama Rebellion Zion. Yes, benar banget. Dan ini kita akan lihat responsnya. Kalau misalnya yang aku lihat, Suzuki juga bisa mengamankan dari Fredrin itu tersendiri. Atau mungkin mereka kalau nggak mau ke arah Fredrin, mereka bisa ke arah yang lainnya.
mungkin mereka mau ngamankan Iritel out of nowhere, tapi ternyata benar. Langsung ayo. Ternyata benar kan? Iritel. Iritel, Biar Evos lebih pasti aja kan. kali ini pengen mengamankan untuk sosok Brans terlebih Lagi dan dahulu. lagi, Cloud kena nerf, Ya. Bruno kena nerf, Yap. Iritel gak diapa-apain. Oke. Langsung aja pada intinya. Tapi harusnya ini nggak menjadi masalah untuk Rebellion. Kenapa? Di game sebelumnya dia membuktikan kok. Kalau misalnya The Power of Brody itu masih bisa catch Masih up bisa. sama Iritel. Oke, Jadi- bahkan memenangkan laning lawan Iritel. Jadi, hey Samor, you don't have to worry. Buset, artinya Nggak perlu, Jangan lupa gosok gigi. nggak perlu takut, Gak perlu khawatir. nggak perlu khawatir. Nah, itu maksud gua. Maksud gua itu. Oke, tapi Jangan dibawa ya. Fredrin masih diamankan untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Angela pun masih ada, tapi untuk saat ini Valentina yang akan menjadi pilihan utama dari kubu Rebellion Zion. Renbu yang akan membawakan Valentinanya. Oke, Rainbow dan kemungkinan besar kalau yang mereka ingin mainkan adalah Kaja lagi, ini masih bisa banget mereka mainin Kaja untuk dari sisi EVOS Legends. Dan kalau misalnya mereka mau mainin power of pick off-nya, mereka juga masih punya nih, mainin Novaria. Novaria di Aramid to the late game pokingnya sama Kaja tuh bisa disinkronisasikan, Profesor. Mungkin kalau untuk hero mid lane-nya akan bisa lebih dioptimalkan nanti. Tapi kalau menurut aku di sini hero jungle bisa aja diamankan atau bahkan XP dulu. Karena menurutku hero Veldora akan sangat mahal harganya. Terisla bakal bagus banget di sini. Terisla boleh. Tapi concernnya ingat ada IMU. Oke, Ya kan? tapi ternyata Yuzong dan Oke. Farsha mereka Yuzong yang ngamanin. di buff juga karena Dragon Tail-nya kan menambahkan lagi nih persenan damage-nya. Sama satu lagi, dia ngamanin satu pawangnya Farsha. Di-pick secara bersamaan dan mungkin walaupun bisa di-copy oleh Valentina. Satu hal yang cukup bermasalah, Profesor, Ya. adalah jadi Valentinanya gak bisa mengopi Federal Strike. Kalau jaraknya benar-benar sejauh itu. Ya, Karena kan udah sempat di nerf dari IMU. Tapi poin terpentingnya adalah ini adalah hero yang paling powerful dari Krite. Win rate paling tinggi. win rate Dan paling tinggi. dengan artileri high ground yang begitu jauh, combo Yuzong Farsha ini jatuhnya combo deny. Kenapa? Farshanya nggak bakal ada yang bisa ganggu. Iya. Kecuali satu hal, Ranger Mas. IMU-nya menuju kepada Black Dragon Transformation. Ada 2 naga nantinya. Lo kebanyakan serumah sama gue. Kenapa? Tadi gue barusan ngomong gitu, gue jewer juga lo. Loh, apakah benar? Ya, emang sama, jadi orang Kalau tuh gitu, kalau tinggal bareng Bapak terus- produser, kita putar replaynya. Oke, Gak bisa dong. Sorry ya. Gak bisa dong. Ya, Profesor, mereka menutup ke arah Bruno. Mereka menghindari backline insurance dari Rebellion agar Ya. masih bisa tergapai. Kalau Bruno ini agak sulit banget tergapainya. Jadi bisa tergapai, Profesor. Dan jatuhnya Brody ini adalah pick yang sangat-sangat beresiko. Karena udah ada Yuzong duluan. Feder Strike dan Kaja ini yang aku sempat tadi lihat. Kalau Kaja masih menjadi sebuah jawaban. Cuma kalau mereka menutup Kaja, menutup sosok dari Franco juga, no suppress kali ini. Membuat mungkin saja Joy yang akan di tangan EVOS lagi. Itu sangat berkuasa loh, Prof. Iya, iya, iya. Joy yang tidak ada stoppernya sama sekali. Tapi ingat Joy-nya juga perlu satu power agar tidak benar-benar one way ticket. Iya. Karena Joy ini berbahaya banget loh kalau udah nggak punya Rhythm of Joy. Tapi setidaknya dengan Yuzong dan juga Farsha ini pun oke lah. Sekarang dengan Rafaela, itu hanya efek slow kan yang emang benar-benar dihilangkan dan dia pun tidak akan memberikan efek slow lagi. Oke. Tapi dengan Petrify, dengan pasif yang dimiliki oleh Farsha, ada 2 tindakan yang emang memberhentikan orang, nge-stun orang, itu yang harus dimanfaatkan kan harusnya. Tapi kalau kita berbicara soal efek stun, kayaknya Yuzong dan Farsha udah cukup untuk di game kali ini. Itu makanya. Aku melihatnya, ini kayaknya bakal ada Hayabusa dan Florin juga oke. Kalau misalkan muncul hero tank jungler lagi nantinya, berarti Martis yang masih terbuka dengan satu hero healer pun gak akan jadi masalah. Atau jangan-jangan Fanstrong akan membawakan hero setup juga, Kufra. Agar nantinya hero dash ability akan dihilangkan dari game yang kedua kali ini. Dan hero badan makin lebih banyak untuk teman-teman dari EVOS Legends dan Chow. Wow! Funny! Pani? Chovani. So funny! Wow! Wow. Melihat udah ada hero healer, berarti sisinya minim. Dan ini Kars akan menentukan line up seperti apa yang akan mereka bawakan. Apakah Grok akan muncul? Atau Tapi, hero-hero yang punya efek stun. Iya, tapi
mungkin Grok adalah salah satu hero yang bisa memberhentikan. Ya. Tapi Rebellion bersama dengan Grok yang ada di area XP, Ya. itu nggak menang-menang. Win rate-nya masih minim. Oke. Tapi win rate-nya kecil, kemenangannya kecil sampai hari ini. Tapi setelah match ini kita nggak ada yang tahu. Gak ada yang Ini- tahu lagi. Ini bisa Ruby juga sih di samping kalau Ruby. mereka mau. Betul. Ruby XP. Banyak banget. Gue lebih suka dia Ruby XP sih kalau mereka mau. Wah, tapi Tapi Arlott Arlott-nya. hero powernya dia. jatuhnya juga ada stopper sedikit. Yap. Dan ini akan membuat Cars jadi XP laner yang bahkan bisa membuka tim fight juga secara paksa. Wah, semakin seru dari pick-pickan yang udah terambil, yang udah diambil, Iya. metode permainan yang berbeda dari keduanya. Dan ingat, slow effect tidak akan berpengaruh di sini. Tapi tidak ada slow effect sama sekali. Dan masih banyak sisi power yang bisa memporak-porandakan formasi 5-man grouping dari Rafaela. Sehingga membuat harusnya Rebellion Zion berhati-hati sama Fanny dari Sutsujin. Alright. Kali ini apapun bisa terjadi di MPL Indonesia Season 12. Match point di tangan EVOS Legends. Mampukah direbut 1 poin dengan Rebellion Zion line up mereka? Atau bahkan EVOS Legends mendapatkan kemenangannya 2-0. Jadi MPL Arena minta tepuk tangannya. Karena kita menuju ke arah Land of Sound. Yep, satu game yang akan menentukan, yang akan langsung membuat siapapun nantinya akan memiliki satu harapan baru lagi. Akankah EVOS Legend bisa memperpanjang lagi nafas mereka untuk bisa menuju ke arah playoff? Atau memang Rebellion yang mau nggak mau harus menunggu satu match lagi untuk memastikan babak playoff untuk mereka. Tapi Sutsujin seperti biasa farmingan harus dilakukan terlebih dahulu. Vincent pun melakukan hal yang sama. Area God lanernya pun udah siap untuk memantau, mengambil satu wave minion. Dan juga di area tengah di antara Palstrong dan juga Krite mengamankan wave minion sebelum mereka nanti akan melakukan sebuah rotasi. Entah itu ke bagian atas ataupun ke bagian bawah. Dan set talent emblemnya. 3 assassin loh untuk EVOS Legend. Trill juga dibawa oleh Fanny. Sementara itu ada Weapon Master dan semua full damage di dalam tubuh Fanny. Tidak ada Season Hunter. Karena untuk sekarang mungkin dari Sutsujin lebih memperhatikan lagi bagaimana kecepatan dia untuk dalam melakukan pergerakan. Pertahanannya juga. Sementara sekarang talent prediction sendirian ya. Sendirian aja saya. Aduh jangan kayak begitu. Mandangnya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja ya diamuk masak lagi gua. Pak Pulung lagi yang kena, ya kan. Tapi Pak Pulung Sendirian gua. loh, nggak masalah kan? Sendirian, nggak apa-apa. Siapa sendirian? Tadi saya. Oh. Saya Evo sendiri, yang lain RBL, Pak. Oh gitu. Bukannya udah biasa? Betul. Nggak, kalau saya sama Mirko tuh ada ini. Ada prediksi yang beda gitu loh. Jangan disebut di sini ya, bahaya. Oke. Pokoknya kalau ada Mirko sama Ranger Mas dengan logo tim favorit kalian, Ya. hati-hati aja. Oke, kita bakal langsung lihat menuju ke arah. Aduh, Retribution, ingat Vincent punya power dengan Retribution dari depan sana. Para pasukan dari Rebels yang mencoba untuk melakukan sounding out dari Rainbow dan berhasil nampaknya. Vincent mendapatkan sosok Turtle dan ini juga sebenarnya wajib didapetin Vincent. Kenapa? Karena lawannya dia adalah Fanny. Early game President Duel telah dikeluarkan Sutsujin ke arah yang baru tapi langsung ada Cutthroat yang gagal. 1 tetes darah terakhir gak bisa didapatkan. Tidak ada Cutthroat. Nampaknya ketika dia tumbang, para pasukan dari Rebellion Zion itu berhasil menyelamatkan sosok Rainbow. Dan satu hal, ketika tendangnya ke kiri, Sutsujin belok ke kanan. Betul, ada komunikasi sepertinya yang mungkin agak sedikit terputus dan flicker yang baik dari Rainbow. Tapi aku lebih fokus sama apa yang diambil sama Rainbow tadi. IMU untuk mengambil 1 Black Dragon Transformation. Dan itu sudah kita bicarakan Pak Pulung sebelum pertandingan ini dimulai bahwa harganya bakal mahal banget. Oke, tapi langsung ada Cutthroat dikeluarkan per spot di tangan dari Sutsujin. Akhirnya kali ini 1 suara 1 nada. Dan lihat one voice, one team, one family, EVOS Roar kali ini menuju ke arah depan. Ke arah belakang tapi Retribution gagal didapatkan. Sutsujin keluar lagi, dive in dan dive out sesuka hati. Tapi nampaknya Palstrong akan coba di take down. Spray down dari Hes Amor.
Akibat energy eruption membuat sosok Funstrong harus tumbang. Ya plus tadi ada satu efek tarifan lagi membuat ya Funstrong agak kebingungan dan sekarang pertempuran ini dia. Ini adalah gambaran dari XP Laner yang emang adu mekanik terus-terusan. Wow, ini namanya bocil mekanik untuk kedua belah pihak ya. Sama-sama gak mau kenal geter. Veldora, Kars sama-sama power kali ini Profesor. Ya, apalagi untuk di early game seperti ini, banyak sekali kejadian team fight yang secara paksa dilakukan oleh EVOS Legends. Karena memang kebetulan Sutsujin ketika punya powerful buff, dia nggak mau menyanyiakan waktu sedikit pun untuk bisa mempick off dari segi laning manapun. Tiba-tiba. Flicker. Dengan trigger flicker yang diberikan oleh sosok dari Funstrong. Keberadaan Funstrong aja udah ngebuat flicker yang diberikan oleh sosok dari Kars itu cukup lumayan berarti ketika tim fight di arah turtle. Karena kemungkinan besar tidak akan ada final flash dengan flicker. Tapi nampaknya Grans dan kawan-kawan standby in opposition. Flicker telah dikeluarkan menuju ke arah belakang Kasrot. No power kali ini untuk Vincent berada di garis depan, tapi ternyata Vincent bakal coba diganya. Press for the retribution di tangan Sutsujin. 2 poin kill didapatkan. EVOS Legend mengaum kali ini. Oke, terlihat ya metode untuk EVOS sebelum adanya Turtle, mereka berusaha untuk bisa selalu mengambil satu player ya Prof ya. Tapi tadi karena mungkin masih belum berhasil, ya udah semua alin ke Turtle dan impactnya baik untuk mereka. Dan itulah dia poin plus ketika membawakan Chow dengan flicker yang selalu ready ya. Apalagi The Way of Dragon-nya benar-benar on point. Dan memang permainan pick off adalah permainan yang bisa membuat punishment mahal dari EVOS Legends di early game karena power dari Fanny-nya juga. Oke, bahkan di arah top lane, Hai Samur udah ngeluarin flickernya loh Profesor. Iya, karena mungkin ada ancaman sedikit Yes. ketika kita melihat kehadiran atau presence di top lane ada Sutsujin dan Kraid. Jatuhnya 2 hero yang bahkan bisa menjangkau ke arah High Armor. Jadi mau nggak mau flickernya harus digunakan. Oke, Sutsujin. Ingat memang power early dari Fanny itu cukup kuat, tapi mid to the late game itu kalau dia berhasil dipegangin kakinya, itu berbahaya Pak Bulung. Yep. Purple buff yang bisa dikonsumsi oleh Sutsujin masih normal sejauh ini. Masih bisa mendapat asupan yang cukup. Sementara untuk Funstrong dari tadi, tindakan penculikan yang dilakukan selalu mengawali semuanya. Dan sekarang akan ada adu setup nih seperti di area atas. Renner apa sih from My Samor? Nampaknya masih belum terlalu berimpact, tapi lihat penjagaan yang sangat ketat di arah top lane. Informasi bahkan telah didapatkan. Kalau udah ada 4 player di depan sana, Brans akankah bisa menyelesaikannya? Karena kalau Brans terperangkap, ini berbahaya. Dan untungnya satu Profesor, tidak ada pick over. Tidak ada inisiator dari Rebellion. Oh, tapi lumayan berbahaya juga kalau kita barusan melihat senjata yang dipilih sama High Armor. Apalagi dia yang ingin memanfaatkan patch terbaru dari buff Wesker. Yang dimana basic attack untuk early game-nya akan lebih menyakitkan. Yep. Dengan persenan physical attack yang jauh lebih tinggi daripada patch sebelumnya. Oke, Sutsujin bakal coba di take down. Tapi nampaknya mundur ke arah belakang. Tapi Kars masih mencoba untuk mendekat. Para pasukan dari Rebellion nampaknya dapat informasi dari Kars. Akankah ada buying time sedikit menuju ke arah Sutsujin biar kembali lagi dengan setup mereka? Atau bahkan Rebellion yang mendapatkan turtle kali ini. Tapi lihat Happy Birthday. Funstrong mendapatkan sosok audisi. Mundur ke arah belakang. Datang ke transfer from Veldora. Langsung retribution from Sutsujin. Again and again. Menguji pergerakan Vincent. Mundur ke arah belakang. Veldora versus everybody. Masih ada Vanessa. Dan bahkan di sisi itu semua Rebellion berhasil menukar dengan Veldora. Satu buah tangan yang berhasil didapatkan Rebellion itu the best thing yang udah bisa mereka lakukan. Waduh, bagus lagi dan lagi. Funstrong loh. Apakah semua akan terhipnotis oleh Funstrong? Karena dia tadi pergerakannya terlihat jelas loh Prof. Tapi emang bener-bener 3 kali berhasil semuanya. Ya, inilah efek ketika berhadapan dengan Chow tanpa adanya Purify. Target dari The Way of Dragon akan lebih instan. Tanpa cancellation sama Tanpa sekali. flicker loh. Dan kali Funstrongnya. ini, sekarang Auditizi yang dalam ancaman. Karena kalau nggak ada yang bisa follow up Auditizi-nya ketika dia terkena The Way of Dragon, tidak ada yang melakukan stopper terhadap Funstrong. Wah, ini Funstrong akan berkali-kali menggunakan hal yang sama. Yep. Akan melakukan metode yang sama. Sampai Brans-nya yang akan jauh lebih unggul dari segi item dan level dibandingkan dengan High Armor. Oke, tapi yang mungkin perbedaannya adalah High Armor selalu dikasih waktu untuk farming di sini Pak Bulung. Ya. Itu tapi dengan deretan itemnya Pop, 2 Fury Hammer terlihat ya. Dari 2 sosok hero yang dimiliki oleh Rebellion. Ya, masalah utamanya Rebellion Zion ini line up yang harus grouping berlima. Sekarang Rebellion Zion lagi berpisah-pisah, lagi berpencar banget. Dan potensi terburuknya ketika nanti pick off-nya tidak akan berhenti adalah berarti Funstrong yang akan
bertugas untuk bermain front to back terus-terusan. Oh. Oke. Mancing. Ngedrift dikit nggak ngaruh. Gimana kali kalau ini. suara ngedrift? Kalau suara ngedrift gimana? Kecil. Malu gue dengernya ya. Ya udahlah ya. Hidup emang cuma buat mal-malin doang gua. Tapi ternyata pasar di depan sana duel akan dikeluarkan. Rainbow menjadi pilihan utama. Di follow dengan Venom Essence. Tapi langsung ada sosok Flicker yang mau tidak mau dikeluarkan. Para pasukan dari Rebel Legends mereka harus kehilangan turret di bottom lane. One by one situation dari mid lane nampaknya tidak menimbulkan impact. Walaupun tidak ada point kill, tapi turretlah menjadi sebuah jawaban atas invasi di arah bottom lane. Yap, ada mirroring yang dilakukan pula tadi sepertinya oleh Hais Amor yang tepat berada di bagian atas. Berarti 1 untuk 1 dari turretnya udah berhasil dihancurkan. Cuman yang di tengah nih dikit lagi plus Lord udah muncul. Setup ini ya kadang yang akan membalikan sebuah permainan. Dan ini yang paling berbahaya adalah ketika nanti audisinya yang tidak terpick off. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dipatahkan setupnya dari EVOS Legends. Oke. Yang paling bahaya adalah nanti kalau Holy Baptism-nya juga connect ke arah Brands. Karena balik lagi, Brands tidak membawa Purify, dia membawa Sprint. Ya oke, di arah top lane dia lebih memilih untuk mendapatkan terlebih dahulu pendorongan wave-nya, laning jauhnya dipegang. Tapi Veldora telah memberikan informasi ada Kars, Audi, satu tempat yang sama. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Rebellion Zion, mereka sedang mencoba untuk melakukan dominasi penuh atas sosok Hitlord. Sedangkan di balik itu semua, Brand tidak terjaga. Memang ada fast roll, tapi Veldora is coming. Hantaman benda tumpul, mundur ke arah belakang. Banner Press terlalu sakit, berhasil menutup. Satu buah poin kill atas sosok dari fast roll. Tapi Brand membuat Kars di sana. Berada dalam sekarat dan satu buah Petrify from Veldora. Benar-benar memberikan impact yang sangat mahal. Kars di sana nggak bisa berbuat banyak. Double kill from Veldora dengan 2 wave yang terdorong di mid dan di juga top lane. Membuat Rebel Legends akan kehilangan fokus untuk menuju Lord atau menuju ke arah defensif. Wah, tengah udah hancur pula. Tapi coba lihat Vincent. Masih berusaha untuk bisa megangin Lordnya. Ditarik ke dalam area defense mereka. Ataupun direset dulu untuk mendapatkan waktu tambahan lagi, Prof. Dan ini Beatrix-nya nggak bisa teamfight untuk di early game kayak gini sih. Karena itemnya juga belum mumpuni. Kalau kita bandingkan dengan Brands, dia udah punya Husk Claw, udah punya Berserker's Fury. Tanpa healer sekalipun, Brands sudah mandiri. Tapi kalau kita berbicara Hais Amor, dia perlu Husk Claw dulu. Baru bisa bertahan hidup. Dia perlu Wind of Nature dulu agar tidak terkena Heavy Crossbow. Dan sekarang Vincent hanya bisa membuang waktu dengan cara menarik ulur Lordnya agar EVOS Legends tidak memegang Lord kali ini. Tapi metode dari EVOS Legends memang sangat baik. Ketika kamu kalah lawan Retribution, ganyang orangnya. Dan mereka dari tadi ketika Vincent sangat power dengan Retribution-nya, team fight, bantai belakangnya, Ya, buat targetnya. Sutsujin free dalam Retribution-nya. Ini ya, sementara untuk sekarang dari Sutsujin tetap memanfaatkan loh. Tapi barusan Evan Storm apa yang dia lakukan? Out of nowhere. Tapi lihat cutting dari Sutsujin di arah belakang. Gagal mendapatkan dan Holy Baptism. Masih bisa diselamatkan dengan Veldora mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Rebel Legends mereka juga sakaratul maut. Membuat Rainbow harus mengeluarkan Flicker Rebel tidak mau. Sutsujin masih mau lebih. Kars masih terlalu kuat untuk bisa di-takedown dengan Cutthroat. Seluruh source skill yang banyak keluar membuat Lord akan lebih lama lagi didapatkan. Bahkan Lord ke-12 kali ini sudah muncul dan belum ada satupun tim yang mendapatkan Lord. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kedua belah tim. Luar biasa, tarik ulur terjadi. Sama-sama intens dalam perebutan objektif. Oke, plus tadi kalau menurut gue pribadi, Prof, akan ada cerita yang berbeda kalau Holy Baptism-nya nggak keluar tepat waktu, Prof. Iya, karena balik lagi Hais Amor juga cukup terancam, Rainbow sampai keluar Flicker. Dan sekarang Rebellion Zion kayaknya nggak bakal ready untuk melakukan setup team fight. Karena mereka nggak siap juga dengan Flicker yang benar-benar solid untuk 4 pemainnya. Rainbow sekarang perlu menjaga posisi. Auditizi juga sama, karena sekali Van Strong mendapatkan The Way of Dragon menuju ke arah Auditizi, sudah pasti EVOS Legends akan all in ke arah Auditizi-nya. Apalagi ketika kita tahu bahwa Flash of the Oasis ada di tangan dari Rafaela, tentunya gak bakal dibiarkan begitu saja dan bahkan all in Oh sekarang. my god, The Way of Dragon from Van Strong. Membalikan kembali keadaan mereka mau divide. Veldora versus everybody. 2 poin kill didapatkan.
Double kill from Vincent. Menutup hari dari EVOS Legend. Out of nowhere. Tapi Brand setidaknya memberikan 2 point kill juga. Setidaknya Rebellion Zion kali ini bisa membalaskan damage yang terlalu besar. Damage yang terlalu burst. Appraise Ward yang akhirnya menimbulkan impact dalam team fight. Yep, efek knock up yang sangat berbahaya. Belum lagi sisa yang dimiliki oleh Arlott tadi membuat Fanny pun hilang di atas tersebut. Cuman sekarang Fanny hilang dengan membawa bahan bakar dia loh. Ya. Purple buff udah dia bawa. Berarti harus menunggu lagi. Tapi Lord tetap berdiri sejauh ini. Iya mau nggak mau sekarang dia mainin laning jauhnya. Iya. Mereka punya power mobilitas. Mereka megang 3 laningnya. Sekarang mereka manfaatin Fanny sampai laning jauhnya dipegang. Sampai 3 laningnya terdorong manajemennya. Dan menuju ke arah purple buff berikutnya. Itu the best condition untuk EVOS Legend. Ya, dan jangan lupakan juga bagaimana cara dari eksekusi damage dealer yang ada di jungle. Sekarang, kalaupun tidak ada purple buff, yang penting kalau eksekusinya menuju ke arah gold laner bakal lebih untung. Oke, Wind of Nature telah keluar. Ini tim fight yang agak cukup buruk untuk EVOS Legend. Kenapa? Mereka terbagi menjadi 2. Macara VDS ke arah belakang. Brand coba disounding out oleh seorang Kars. Damage-nya terlalu besar. Dan akhirnya mundur ke arah belakang untuk flicker. Mau tidak mau, Kars menggunakan flickernya. Teracak-acak para pasukan dari Rebel Legend. Mereka masih mau lebih. Susujin permisi lewat Bang. Mencoba untuk mundur kembali karena purple buff-nya baru kembali hadir. Permisi lewat bang. Di tengah kerusuhan kayak begitu loh. Dan ini dia Rebel Legend mereka memanfaatkan dengan banyaknya HP yang mereka miliki. Mereka set up duluan. Ini bisa menjadi Lord untuk Rebellion Zion. Mereka mendapatkan keuntungan, tidak ada Black Dragon Transform, nggak ada Purple Buff, dan mereka harusnya baru ngambil Purple Buff. Tapi di depan sana Petrify adalah jawaban. Mereka masih mau lebih. Akhirnya Sutsujin is coming. Dan Retribution from Vincent. Save the day untuk Rebellion Zion. Mereka punya nafas lebih panjang. Vincent. Vincent tenang banget, coba lihat dari satu camp di bagian bawah. Wah, setupnya begitu bagus pun tadi udah dilakukan, tapi tetap aja Rebellion punya keunggulan. Wah, tapi hitungannya ya, aku bingung nih Rebellion Zion terbilang untung atau tidak. Karena tadi tim fight-nya 4 lawan 5. Iya. Dan EVOS Legends memenangkan tim fight tersebut. Buktinya Kars tumbang. Karena tadi Van Strong sempat untuk recall. Dan hal tersebut yang membuat EVOS Legends tim fight-nya berempat. Sekarang kalau tim fight-nya berlima, EVOS Legends seharusnya lebih diuntungkan. Karena secara item aja, Wind of Nature sudah ada di tangan dari Brands. Sehingga untuk eksekusi, Heist Armor perlu effort lebih. Di sisi sebaliknya, Heist Armor udah punya Wind of Nature. Tapi untuk teman-teman lainnya, dia butuh badan lebih. Karena apa? Karena lihat damage dari Brands, apalagi dengan Great Dragon Spear. Critical damage akan lebih tinggi. Dan jangan lupa Clyde juga dengan magic damage-nya. Oke, mundur ke arah belakang. Vincent bahkan udah menggunakan satu buah retribution untuk mengejar ke arah para pasukan dari EVOS Legends. Di arah belakang sana, Samur tidak bisa melakukan zoning out. Damage-nya belum diberikan. Tapi lihat Veldora harus mundur mencoba untuk mengunci Red Bull. Killing spree pun didapatkan ke Petrify Gaming. Bersama dengan Flicker, Holy Baptism. Fastrong masih punya satu buah Flicker. Akankah didapatkan? Nampaknya mereka harusnya coba lebih manajemen. Menuju ke arah wave di 3 wave yang berbeda. Secara tidak langsung ini diuntungkan untuk Rebellion Zion loh. Tapi di tengah mendadak hancur sendiri pula. Outer turret yang dimiliki oleh EVOS. Ya masih ada keuntungan bisa didapatkan oleh pemain Rebellion. Dan inilah efek dari Wilderness Blessing. Ketika di tangan Romer ya, dia bisa melakukan engage dengan movement speed yang lebih galak jatuhnya. Dan lihat Van Strong dengan chow-nya. Kalau dia di river, kalau dia di jungle, ini dia benar-benar berlari dengan cepat. Makanya susah banget untuk menangkap sosok Van Strong ketika dia bermain-main di lini jungle. Oke, Profesor, kayaknya ini Heist Armor. Satu-satunya yang bisa memakan dia adalah damage dari sosok seorang Clyde. Dan itu dia, dengan satu kali tetesan aja. Menuju ke arah Vincent, damage-nya terlalu besar. Veldora langsung zoning out dengan Blind Tackle Transform, tapi masih belum cukup. Para pasukan dari Rebellion Zion, mereka hanya zoning out. Appraise Sport for nothing, membuat para pasukan dari Rebellion Zion, mereka benar-benar gagal untuk mendapatkan team fight. Lagi dan lagi, team fight direspons dengan team fight. Oke, ini udah semakin deg-degan. Gue jujur gue sebagai caster juga ngelihatnya deg-degan banget. Tapi kalau kita lihat tadi, Rebellion masuk ke dalam MPL Arena untuk menjadi Avengers. Akankah kali ini EVOS akan menjadi Thanos-nya? Wah, mencari keseimbangan ya jatuhnya ya. Apalagi kalau kita lihat setup tim fight tadi, yang kepicu adalah Flask of the Oasis dari Auditizi. Jatuhnya sampai 18-10, ini adalah momentum yang tepat banget untuk EVOS Legends maksain team fight sebelum Vincent akan mendapatkan shield absorb tambahan dari Auditizi. Memang itu waktu yang tepat. Tapi sekarang juga EVOS Legends masih menunggu Veldora punya sosok Black Dragon Transform. Wah, Karena tadi ini di arah top lane udah tertrigger. sama-sama nunggu ya. Sama-sama nunggu.
Ditambah lagi, gimana caranya Krite ngegapai High Armor. Kalau Krite gagal dapetin High Armor bisa ngedeal damage ke arah depan. Aku melihat EVOS Legend bisa dibalikin Dan keadaannya. lihat posisinya Veldora saling bertatapan sama Rainbow ternyata. Saling melihat satu sama lain dan ini dia. Oh, Brans berani banget tapi di depan sana. Langsung ada pergerakan dari Rainbow. Loh. Oh, Black Dragon from for nothing. Oke. Oh, ini agak kurang cukup baik sih untuk EVOS Legend harusnya. Karena ultimate yang cukup lama sudah didapatkan oleh Rebellion Zion. Mereka mainin laningnya. Mereka membuat Vincent kali ini berada di garis depan sendirian dan ditemenin Auditisi. Sedangkan Vincent itu nggak kenal takut. Dia berani untuk adu retribution. Dia nggak peduli seberapa banyak lawan di depan sana. Ada satu persatu ya tadi ya. Aha. Dari skill yang emang kayaknya miss semua nih Prof. Tapi balik lagi sih, posisinya bener-bener Veldora di sini pegang banget. Makanya dia mau berusaha untuk mencari metode flanking yang terbaik. Apalagi dalam keadaan dia sekarang ada di belakang sana dan tidak terdeteksi sama sekali. Oke, di depan sana para pasukan dari Rebellion Zion udah membuat Lord jadi seperempat Audi. Tapi Audinya coba lihat Audi. Ada flicker yang udah dikeluarkan. High Armor terzoning out. Veldora mundur ke arah belakang dengan Black Dragon transformnya. Dan bahkan ada press forward for nothing. Mega Kill didapatkan oleh Brans. Final Slash membuat Brans bakal coba ditumbangi. Tapi nampaknya Card masih mau lebih. Di cover dengan Fastron. Flicker telah dikeluarkan. Immortality. Lihat dua teamfight yang berbeda. Dua hilang High Armor. Save the day. Shutdown pun terjadi. Veldora nggak bisa memberikan waktu lebih lama lagi. Veldora tersisa bertiga kali ini. High Armor too strong. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya. Tapi Wesker Gaming di depan sana. High Armor hampir saja ter-takedown para pasukan dari Rebellion Zion. Mereka memberikan space dikit tadi di sana. High Armor seorang diri. Tak ada yang menemani. Dan shutdown pun terjadi. Oh my God. EVOS Legend masih punya harapan dan Rebellion Zion. Yang tadinya mereka sudah memegang momentum. Semuanya harus ke reset. Oke, dan Wesker mulai muncul lagi ke permukaan dan impact-nya Prof. Terlihat tapi Hais. Kalau Hais tadi nggak begitu, ini mungkin akan ada hal yang lain lagi Prof. Wah, apalagi sekarang ya, nggak cuma dengan burst damage yang akan diberikan dari Sutsujin. Sutsujin udah punya endless battle. Artinya Wind of Nature akan dia tembuskan dengan true damage. Dan untuk sekarang High Armor perlu nempel sama Auditisi. Karena sekalinya kayak tadi posisinya. Pas banget High Armornya berpisah dengan Auditisi. Ini semua mata menuju ke arah High Armor. Dan ketika flickernya nggak ready, otomatis High Armor nggak punya escape ability. Sekarang Rebellion Zion hanya bisa berharap dengan 5-man team fight. Karena EVOS Legends pick off-nya sudah mulai terpatahkan pelan-pelan. Ya, too strong banget sih Rebellion Zion untuk pick off. Pas untuk team fight. Karena udah dipatahkan dan sekarang Panstrong udah mulai kena poking damage sama Rainbow juga. Kayaknya mereka udah mulai fokus untuk coba ngambil satu persatu dan Brans gak boleh terbang kayak tadi sih. Dia ngebuka sendiri, itu bahaya untuk dia. Cuman impact tadi karena emang ada satu pergerakan dari Audi ya. Yang pas banget masuk ke dalam zona tembaknya dia. Makanya semuanya pun langsung dimulai. Hey, barusan terlihat. Final Slash tuh keluar. Tapi Blade of Despair untuk Brans, damage-nya akan lebih kejam lagi seharusnya. Apalagi dengan heavy crossbow, critical damage-nya akan berlipat ganda dan ini dia, conceal play. Oke, conceal play akan coba terjadi mundur ke arah belakang. Dua akan dikeluarkan menuju ke arah Auditisi. Heavy crossbow dikeluarkan. Masih ada Holy Baptism. Vincent mencoba melakukan zoning out, tapi Sutsujinnya hilang. Gak bisa diselamatkan. Masih ada coverisasi. Vincent akan gak pecah. Immortality-nya masih bisa diselamatkan. Dengan adanya 4 versus 5, mereka harus mundur ke arah belakang. Veldora mencoba sedikit demi sedikit untuk melakukan poking damage. Tapi Brans terdeteksi di arah bottom lane. Brans bisa dimakan sama Kars. Bisa digunting. Dan Brans gak punya cover, ini dia. Bakal coba digunting. Wind of Nature telah dikeluarkan. Tapi Kars masih bertahan flicker pelan Rainbow. Brans hilang karena terdeteksi. Sudah terdeteksi oleh Kars dan digunting asal-asalan. Wah, finally akhirnya Rebellion Zion menemukan momentumnya untuk bisa membalikkan keadaan dan Lord free harusnya untuk mereka. Free, ini free harusnya. Dan siapapun yang masuk itu cuma buang-buang waktu dan dia bakal tumbang. Gak bisa nge-def. Sedangkan posisi Sutsujin kali ini udah menuju ke arah hidup lagi. Dia udah punya si Albert. Ya, tapi masalah utamanya adalah purple buff yang diinvasi. Artinya sekarang Sutsujin hanya bisa berharap dia akan melakukan regen dan bertahan di base. Karena ini adalah Evolve Lord. Dan ingat, 5-man grouping team fight adalah power dari Rebellion Zion bersama dengan Rafaela. Makanya ini akan menjadi Rafaela yang sangat mengerikan untuk late game.
Apalagi Funstrong hanya punya satu target tendangan. Kalau The Way of Dragon-nya miss atau dipatahkan gerakannya. Oke, ini akan High berbahaya. Summer, out of nowhere, one last hit flicker digunakan dan bahkan Oli Patisam. Di sana gak bisa menutup High Summer. No flicker for this time, no Wah. high ground defensive. Ini bencana untuk EVOS Legends. Mereka gak punya high ground. Mereka harus menyelesaikan Lord ini dengan sangat cepat. Wave masih berdorong dengan adanya Super Minion dan Rebel Legion masih menunggu momentum itu. Oke, sementara sekarang Sutsujinnya ke atas tapi di tengah nih Aji. Oke, di tengah sana Veldora mau gak mau harus mengeluarkan dari tanggung transform menuju ke arah belakang. Dan Nice. bahkan di depan sana terperangkap Brans yang Wind of Nature gak bisa nyelamatin dia. Terlalu banyak crowd control. Brans ditelan bulat-bulat dan membuat para pasukan EVOS Legend kali ini kehilangan Brans untuk ketiga kalinya. Rebel Legion masih punya nafas. Terlalu berani gak sih barusan Brans? Tapi clear wave minionnya Oke. berhasil dijalankan. Iya berhasil. Namun hanya saja untuk setup menuju ke arah Lordnya. Mungkin ini yang perlu diperhatikan juga sama EVOS Legends karena game makin intens. Setup di arah rumput makin lebih mengerikan. Rebellion Zion lebih punya keuntungan secara wave minion dan untuk sekarang secara kuantitas mereka juga bakal lebih rusuh. Oke, Vincent coba menahan di depan sana, tapi damage yang diberikan Holy Battle setelah keluar. Satu damage yang sangat kuat diberikan para pasukan dari Rebel Legion, nggak bisa dibendung kembali. Untungnya masih ada Federal Strike, mereka harus mundur, tapi setidaknya base turret sudah pecah. Keuntungan di tangan Rebel Legion. Lagi untuk Rebellion. Wow, semakin intens pertempurannya. Satu base turret bocor dan mereka tidak boleh melakukan miss move kayak begini lagi. Yes. Ada resiko tiap pergerakan, tapi barusan terlalu besar. Terlalu besar, dan kalau nggak salah data terakhir itu, game terlama Game itu terlama. dipegang 33 menit Aura sama EVOS. Yes, dan apakah EVOS Legends akan menciptakan rekor terbaru lagi ketika berhadapan dengan Rebellion Zion karena gamenya masih benar-benar berjalan dan Lord yang selanjutnya pun masih bisa diamankan oleh kedua belah pihak. Oke. Namun perlu dicatat satu, bahwa memang laning jauh yang dari tadi bikin repot Rebellion Zion adalah celah winning condition dari EVOS Legends ketika mereka membawakan Fanny di late game. Oke. Apakah akan ada split push dari EVOS Legends dengan memainkan Fanny kali ini? Tapi dari satu sisi lainnya, Flask of the Oses, item baru dari Mobile Legends Bang Bang yang membuat Auditz benar-benar bisa menyelamatkan kawan-kawannya ketika terkena burst damage dari Feather Strike. Kalau misal kita lihat, Manstrong udah mulai harus fokus ke arah High Summer. Dan Crack juga udah bisa following up fokus ke arah High Summer. Karena dari tadi, ketika High Summer free nggak kepegang sama sekali. Dan dia tumbang sekali ketika overextend di arah bottom lane. Udah, that's it. Sisanya nggak ada yang bisa nyentuh. High Summer, untouchable. Masalah utamanya Ranger Mas dan juga Papulung terutama, ini High Armor-nya punya banyak cover. Ada Town Effect dari Energy Eruption, ada Terrify, bahkan ada The Way of Dragon dan Rainbow. Lihat, ini bakal serem banget kalau ada pick off. Oke, berbahaya langsung. Surprise attack, Manstrong hilang. Following up damage terjadi, tapi masih ada Wind of Nature. Mundur ke arah belakang dengan ada sprint flicker dari sosok High Summer. Masih ada sosok Immortality. Dan membalikan kembali kanan dan bahkan hilang. No High Summer, no party. Bersama dengan Brans, Immortality juga pecah, tapi Rainbow masih mau lebih. Akhirnya Brans ditukar. Para pasukan dari Rebel Legion. Mereka membalikan kembali keadaan. Masih ada Rainbow yang tersisa dengan Immortality yang pecah. Right, sedikit demi sedikit memberikan poin damage. Dan Veldora gagal dapetin Rainbow still survive. Upgrade sport for nothing. Udah ada Winston Truncheon dan akhirnya Susujin memberikan sedikit pergerakan untuk mengcover kawan-kawannya. Mau nggak mau Federal Strike dikeluarkan untuk Veldora. Tapi Veldora masih selamat. Veldora still survive in the Midland. Veldora perjuangan untuk hidup yang begitu besar terlihat lewat setup dan juga seluruh pergerakan yang dia lakukan. Oke, rookie yang datang ke MPL ternyata ini benar-benar memberikan warna baru untuk MPL, Profesor. Gak cuma warna baru tapi ketegangan baru dan bahkan lihat di arah top lane-nya Kars dipaksa untuk mundur. Dan laning jauhnya benar-benar masih dikendalikan sama EVOS Legends. Lord kali ini juga coba untuk di take over sama Rebellion Zion. Dengan momentum kali ini Veldora yang udah punya Black Dragon Transformation. Really? Momentum yang tepat harusnya bisa mereka maksimalkan. Oke. Oh, di cancel? Oke, damage-nya terlalu sakit. Ternyata Rainbow menjadi pilihan utama. Shutdown pun terjadi. No magical damage. Untuk ke arah belakang, Veldora mencoba untuk melakukan sedikit zoning out. Menuju ke arah Vincent. Duel Dragon dan bahkan Holy Battlesome-nya gagal. Pasukan dari Rebel Legion. Tapi Susujin bakal di take down. Immortality telah dikeluarkan. Mencoba untuk bertahan. One last hit. Aduh, Retribution dan Cry.
save the day. Berhasil mendapatkan lock, menghilangkan 2 pemain. Tersisa 3. Ini bencana. EVOS Legend men-take over Lord atas Rebellion Zion. Oke, Kraid mengambil momentumnya, Kraid menghancurkan Lordnya dan sekarang waktunya untuk EVOS. Akankah bisa menutup match kali ini? Atau jangan-jangan masih ada defense power karena ingat Rainbow 30 detik dan Super Wave Minion terlalu banyak untuk EVOS Legends dari semua lininya. Oke, mereka bergerak menuju ke arah bottom lane. Fokus base turret telah dipecahkan. Branch mencoba untuk mencari positioning. Masih ada 20 detik sebelum Rainbow is coming. Tapi nampaknya Lot telah bergerak bersama dengan kawanan dari EVOS Legends. Base terbuka dengan sangat bebas. Vincent hanya berada di garis tepat. Gak ada lagi yang bisa didapatkan. Tapi lihat flanking yang dilakukan oleh seorang Fanstrong. Gagal mendapatkan itu. Base terbuka sangat besar. Ini bencana. EVOS Legends take the kill. 2-0 membuat harapan babak playoff masih ada untuk EVOS Legends. EVOS menjawab siapapun yang berada, yang emang benar-benar berharap kepada mereka. Mereka jawab harapan tersebut dengan 1 kemenangan ini. Tapi tetap mereka masih punya 2 match lagi untuk bisa menutup season ini. Membawa mereka ke babak playoff. Akankah itu terjadi?